Halo Pasis, yang kemungkinan terjadi di tahun 2025 ada apa katanya ya di keadaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan yang kemungkinan terjadi di tahun 2025 buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya ya. Buat zodiak Pisces. Halo Pisces. Yang kemungkinan terjadi di tahun 2025 dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada apa di keadaannya ya. Di tiap bulannya saya buka pakai satu kartu plus satu kartu plus kartu konfirmasi. Jadi kita saksikan sama-sama ya. Ini kartunya. Halo Pisces, yang kemungkinan terjadi di tahun 2025 ada apa katanya ya di keadaannya. Ini tentang keadaan, bisa aja tentang percintaan, bisa aja tentang rezeki. Terus kita buka ceritanya di setiap bulannya ya, bisa aja nyambung di tiap bulan ke bulan berikutnya atau bisa jadi ganti keadaan. Kita buka aja dari kartu yang keluarnya. Halo Pisces, ini kartunya ya. Bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, karena ini energi tarikan banyak zodiak Pisces, jadi nggak akan semua resonate. Kita buka ceritanya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Pisces, halo, ada apa ini di keadaannya? Ini buat zodiak Pisces di tiap bulannya ya. Ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Pisces, bulan Januari ini ada apa di bulan Januari? Bulan Januari ada energi mengikhlaskan, ikhlas gitu ya. Satu arah, ikhlas, berani memberi. Pasti akan ada hal lebih yang datang gitu ya. Ini tentang keikhlasan di Januari. Kita buka di Februari ini ada apa katanya, The Empress, kemandirian sendiri, energi mandiri sendiri bisa. Ini kalau bukan energi mandiri untuk keluarga juga bisa ya. Di bulan Maret ada Queen of Swords. Queen of Swords tentang ketegasan. Januari, Februari, Maret, April bingung harus kemana, mau kemana. Bulan April ada kebingungan. April, Mei ada The Magician, ada keajaiban. Mei, Juni ya, di bulan Juni ada cinta. Mungkinkah ada cinta yang datang gitu, atau kayak yang tadinya bersama bisa ada kebahagiaan lagi, lebih bahagia lagi gitu ya. Ini Juli ada perasaan gede tentang perasaan. Juni, Juli, Agustus, bulan Agustus The Sun, ada pencapaian. Agustus, September ada fondasi yang kuat. Apakah di hubungan yang ketemu kemarin akan ada apa ya, ikatan atau gimana? Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, di Oktober ada kebahagiaan. Oktober, November tuh of cup, sama-sama saling. Di akhir bulan ada apa? Tempan, datang keseimbangan. Ini kartunya Pisces, baik ya, bahagia. Mudah-mudahan keadaannya gitu ya. Ini inti cerita dari tahun 2025 ini tentang keikhlasan. Kadang kita gitu ya, kalau udah bisa ngeikhlasin, ikhlas tulus gitu, ikhlas buat sesuatu, pasti akan nerima hal yang lebih dari apa yang kita ikhlasin. Jadi harus lebih ikhlas lagi ya. Bisa dalam hal keuangan, bisa dalam hal ikhlas keperasaan, ikhlas sama apa yang terjadi sama diri kita, pasrahin gitu ya, semuanya sama yang di atas, karena semuanya titipan. Kadang di saat kita mengikhlaskan, kebahagiaan justru datang gitu ya, yang semestinya, yang seharusnya. Ini di bulan Januari tentang keikhlasan, ikhlas. Ini gambar memberi ya, yang menerima memberi, sama-sama merasain kebahagiaan. Yang memberi tanpa minta ada kembalian gitu, tanpa minta ada apa ya, kalau memberi tanpa harus menerima gitu ya, ikhlas, ada kebahagiaan tersendiri di keadaannya di bulan Januari ini, harus ya. Kita buka kartu konfirmasinya. Sebenarnya pemberian tentang apa, keikhlasan tentang apa, tentang permasalahan yang terjadi, ikhlas sama masalah-masalah yang datang yang mungkin silih berganti, mungkin ya, ikhlas ngeikhlasin sama apa yang terjadi. Harus yakin ya, semua yang terjadi di dunia ini semua udah ada yang ngatur, udah digariskan.
sesuai dengan keadaannya King of Swords berusaha ngeyakinin di pikiran, yakin gitu di pikiran kalau kita hidup di dunia ini udah setuju tadinya gitu ya dengan apa yang akan kita jalani di sekarang ini gitu. Makanya di saat permasalahan-permasalahan datang, kakaknya mengikhlaskan, berusaha yakin kalau di keadaan ini buat kedepannya pasti akan ada kebahagiaan ya. Dari permasalahan yang ada pasti akan menemukan kebahagiaan buat nanti di depan, ikhlas walaupun masih terasa berat gitu ya. Perasaan hati nggak ikhlasin tapi pikiran kadang kangen, rindu, kadang galau gitu ya, kadang belajar mengikhlaskan ya biar semuanya akan menemukan kebahagiaannya buat nanti di depan. Target dari keikhlasan di bulan Januari apa sih? Berat emang ya, tapi dari keadaan itu kita belajar tentang kehidupan, tentang keadaan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di keadaan sebelumnya. Ini datang Dempres datang dari diri sendiri ya. Ada apa, kita tadi kasih setiap orang, bukan kita ya ini, tapi Pisces di bulan Februari setiap orang pasti memiliki kelebihan masing-masing. Di keadaan ini di bulan Februari ini Dempres, kelebihan yang kita miliki apa gitu ya. Buat keadaan ini ada perkembangan besar, cuman perkembangan besarnya datang dari mana? Dari kemampuan diri kitanya bisa gitu ya, udah mampu Dempres. Kalau untuk pernikahan bisa ada, kalau untuk anak rezeki gitu ya, buat ngusahain untuk keluarga kebahagiaan bisa, pokoknya dipermudah. Ini dari dirinya sendiri gitu ya, Pisces, dari dirinya Pisces ada perkembangan, ada perubahan besar. Kita buka aja kartu konfirmasinya tentang apa ini cerita keadaannya di Empress mah, tentang kesuburan. Ada kebaikan yang datang. Kebaikan yang datang di bulan Februari mungkin dari keikhlasan di bulan Januari ya. Jadi lakukan yang terbaik untuk kedepannya pastinya ya. Ini dari segi Two of Pentacle, dari segi pendapatan, pengeluaran, pemasukan, keinginan. Kitanya di bulan Februari harus pintar-pintar lagi ya buat ngatur pengeluaran, walaupun pemasukan ini Dempres tentang perubahan besar, berarti pemasukan ada gede gitu ya, tapi kitanya harus lebih pintar-pintar lagi dalam pengeluaran. Ini kebaikan-kebaikan datang Kak. Mudah-mudahan dari segi rezeki di bulan Februari udah kelihatan ya. Targetnya ini nggak tenang di pikiran, nyari ketenangan kemana gitu buat kitanya, biar bisa lebih santai lagi, lebih tenang lagi. Jangan sampai gini, uang datang gitu ya, rezeki datang karena pikiran kita kacau sama permasalahan yang terjadi, mungkin yang harus diikhlaskan di bulan Februari, di bulan Januari. Jangan sampai kesempatan-kesempatan terbaik yang mau datang ke kita nggak kita ambil karena pikiran kita yang kacau gitu ya. Intinya tenangin pikiran di bulan Februari supaya rezeki yang datang bisa kita ambil kesempatannya untuk maju ya. Target di bulan Maret, yakin sama pendiriannya. Kalau orang udah yakin sama pendiriannya gini, berarti emang udah dipelajari di keadaan sebelumnya gitu ya. Makanya mau ngerencanain sesuatu, mau ada target sesuatu, ini Pentacle tetap target uang. Jadi pengen punya pencapaian kemana, di kakaknya udah yakin karena di bulan Februari ada perubahan besar. Jadi yakin ini pasti tercapai, ada keyakinan yang kuat di bulan Maret untuk mencapai tujuan. Kejar ya apa yang diinginkan, kejar. Kuncinya ini ikhlasin apa yang udah terjadi di tahun 2024, mungkin ya ikhlasin apa yang udah terjadi. Ini udah waktunya bangkit Kak, ada target, tujuan, terus make up ada kebahagiaan. Yang mungkin ini targetnya gini ya, selama ini gitu ya, kita menginginkan apa untuk kebahagiaan di depan. Walaupun kebahagiaannya belum tercapai, tapi Piscesnya masih yakin, optimis ini pasti tercapai, harus yakin sama pendirian, harus kuat sama pendirian. Karena yang dikejar untuk kebahagiaan Kak, untuk perasaan gitu ya, biar bahagia. Makanya di pikiran harus yakin ini pasti aku bisa tercapai. Ini kalau punya target sesuatu gitu ya, harus diyakinkan yang kuat di pikiran biar kitanya ngejalaninnya bisa santai, bisa tenang. Intinya harus optimis ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kitanya harus tanam di dalam diri Kak, biar segala sesuatu yang kita inginkan cepat tercapai di bulan Maret.
di bulan April kakak ada kebingungan, ini bingung karena apa gitu ya, kayak mentok, udah orang dibingung gini mah udah ngusahain apa tapi kayak nggak ada jalan di bulan April, mau mundur nanggung, udah ngusahain sampai sini gitu. Kartu konfirmasinya kita buka, apa sih yang sebenarnya jadi beban pikiran gitu, sampai kitanya nggak kayak mau maju nanggung, oh udah dedet, udah peleburan. Mungkin dari segi perasaan ya, kalau rezeki ini datang ada kemampuan dari diri, ini dedet mah tentang peleburan. Sebenarnya di bulan April apa yang kita mau, apa yang kita inginkan tentang perasaan gak terwujud, tapi rezeki ada. Kakak kayak dibingung di pikiran mungkin tentang perasaan ya, dedet mah peleburan kak, lebur. Ada kesempatan baru lagi gitu ya, bukan kesempatan yang sama seperti dulu, ada kesempatan baru lagi. Jadi apa sih, harus lebih ikhlas ngejalaninnya, nerima apa yang udah terjadi di bulan tahun-tahun berikutnya ini untuk kebersamaan orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, orang yang selama ini kakak menginginkan apa gitu ya, ternyata semuanya udah beres, udah berakhir. Hermit nyari jalan lagi kak, ini semua ujian cobaan ya, tapi mungkin di balik semua ujian cobaan Tuhan, Allah, keadaan sekitar gitu ya, memperlihatkan mana yang terbaik buat kita dan mana yang emang nggak baik buat kita. Maju ke depan kak, jangan takut gitu ya, semua perjalanan, semua keadaan pasti ke depannya untuk kebaikan kita, walaupun di saat kita melewatinya ngalamin apa ya, perih, sakit gitu, tapi harus yakin di depan ada kebahagiaan. Di bulan April ini ngerasain bingung, April, bulan Mei ada The Magician, ada keajaiban datang. Mungkin setelah di bulan April nyoba, ini bukan nyoba ya, lebih ke keadaan yang ngeleburin semua. Di bulan April, di bulan Mei ada keajaiban tentang apa, The Magician. Keajaiban itu sesuatu yang mustahil tapi terjadi gitu ya. Nggak ada yang mustahil di dunia ini kalau kita mau, yakin, kuat gitu ya, di pikiran, di hati, di perasaan kuat, pasti bisa suatu saat nanti akan tercapai. Walaupun kadang ada proses, ada waktu ya, ada yang cepat buat mencapai keinginan, ada yang lama gitu. Mungkin harus melewati proses-proses apa dulu biar nantinya di saat kita mendapatkan apa yang kita mau terasa kebahagiaannya. Ini The Magician di bulan Mei, keajaiban King of One, harus punya keyakinan yang kuat. Kakak arah tujuannya mau kemana? Ada kebangkitan baru kan, Judgment, mudah-mudahan kebangkitan dipertemukan lagi sama seseorang siapa yang kita inginkan gitu ya, yang tadinya di perasaan, di keadaan kakaknya udah lemah, udah capek gitu ya. Ini ada kebangkitan lagi di bulan Mei, cuman butuh keyakinan di zodiak Piscesnya. Kebangkitan tentang apa ini, hayo, soalnya di bulan Juli udah ada cinta temperan, keseimbangan. Udah saatnya, udah waktunya mungkin ya, waktunya bahagia, waktunya senang, waktunya gembira. Soalnya di saat kita mengikhlaskan, harus punya keyakinan yang kuat. Kadang perasaan nggak bisa dibohongi ya, pasti larinya ke sana lagi, padahal emang udah dileburkan sama keadaan. Ada yang terbaik buat zodiak Pisces nanti di depan. Temperan datang, keseimbangan dari alam, ada sesuatu yang bisa nyemangatin kembali hari-harinya Pisces gitu. Di bulan April udah mulai kelihatan, di bulan April, Mei, di bulan Maret, April, di bulan Mei udah kelihatan ada keajaiban. Di bulan Juni dipertemukan lagi sama orang yang bisa saling ya. Ini ada cinta di bulan Mei, mudah-mudahan dipertemukan sama seseorang yang tepat buat zodiak Piscesnya. Kita buka developernya dari apa gitu ya, keadaannya seperti apa developer ini. Halo, apakah cinta yang datang seseorang di masa lalu atau ke target yang dicapai? The Sun, ada cinta, ada perasaan, ada target yang tercapai, keinginan yang kuat dari kenangan masa lalu. Apakah seseorang di masa lalu yang datang kembali di bulan Maret balik lagi ke zodiak Piscesnya ya? Silahkan tulis di kolom komentar, masih mau nerima orang di masa lalu atau orang baru. Ini ada sesuatu yang ngejaga, Three of Cups, tentang perasaan-perasaan yang datang, kebahagiaan-kebahagiaan yang datang. Ini ada cinta, ada pencapaian, Six of Cups, ngewakilin kenangan masa lalu. Three of Cups, kebahagiaan-kebahagiaan, tapi kebahagiaan-kebahagiaan yang kayak dipertemukan, mungkin bisa dipertemukan sama orang yang kita rindukan. Cuman
sesaat ya. Three of Cup mah ceritanya, Three of Cup ini tentang kebahagiaan tapi bukan kebahagiaan yang terus bisa bareng gitu. Paling hanya dipertemukan sama orang yang kita inginkan, bisa ada pencapaian apa tentang keinginan kita ada, tapi bukan cuma sesaat ya. Three of Cup sesaat, kebahagiaan yang sesaat gitu, yang kita ngerasain bahagia besoknya kemana gitu lagi di bulan Juni. Tapi kita harus bersyukur karena bulan Juni ada cinta, ada perasaan, ada kebahagiaan ya. Mudah-mudahan bahagia buat selamanya. Ini di bulan Juli Queen of Cup, tentang perasaan gede, orang yang punya perasaan gini gitu ya. Orang yang punya sayang, rasa sayang seperti ini, mau ngusahain apa aja buat orang yang disayang. Sebenarnya Queen of Cup tentang keikhlasan, ketulusan, tulus buat bisa ngebahagiain walaupun apa yang dikejar, apa yang diinginkan nggak tercapai, tapi karena ketulusan mungkin ya, mau buat usahain untuk bisa ngebahagiain orang yang disayang. Four of Pentacles ini ada rasa apa ya, kayak lebih was-was gitu, lebih kehati-hati aja tentang perasaan. Boleh gitu ya ngusahain untuk bisa ngebahagiain orang yang disayang, tapi kitanya harus bisa was-was teh, bisa lebih hati-hati lagi, bijak dalam pengeluaran, bijak dalam membahagiakan seseorang, harus tahu aturan gitu ya. Jangan terlalu, kalau sayang teh kita mau ngasih apa aja buat orang yang kita sayang, karena ini kedepannya bakal jadi masalah buat kitanya. Jadi harus apa ya, kalau sewajarnya aja gitu ya, tentang sewajarnya, tentang rasa cinta gede, ada rasa sayang. Di bulan Juni, Juli, Agustus, di bulan Agustus ada desangka, ada harapan yang tercapai, keinginan yang tercapai, ada kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Kita buka ya, fondasi hubungan kita buka. Kebahagiaan pencapaiannya seperti apa? Apakah dipertemukan dengan seseorang, harapan, ada takdir yang mungkin mempersatukan dua insan, kebaikan-kebaikan yang datang. Ini seseorang dari mana datangnya, ada perubahan besar terjadi di kehidupannya. Ini di bulan Agustus mungkin pencapaian yang baik. Di bulan Agustus ada kebaikan, udah ada takdirnya gitu ya, di saat kita ngeikhlasin seseorang atau sesuatu. Ini di bulan Agustus ada timbal baliknya buat kitanya, buat zodiak Piscesnya, ada perubahan besar terjadi di kehidupannya. Dari mana datangnya? Dari apa yang kita usahakan selama ini, dari ketulusan, keikhlasan, dari perjuangan gitu ya. Targetnya di bulan Agustus ke September apa? Ini akan ada fondasi yang kuat. Kalau di hubungan akan ada hubungan yang serius, bisa ya. Kalau di usaha ini akan ada ketemu usaha. Ini gimana nanti kakak Pisces aja di bulan Agustusnya. Agustus September, di bulan September gitu, tentang fondasi apa? Apakah jadi Pisces dipertemukan sama seseorang yang mungkin pengen ada rencana ikatan apa buat kedepannya, pernikahan bisa, terus tunangan bisa, intinya mempererat aja ya tentang fondasi hubungan. Kita buka ceritanya Kak, ada kebahagiaan di sini. Di bulan September The Magician, ada keajaiban datang. Keajaibannya seperti apa di bulan September? Halo September ceria ya. Ada fondasi hubungan, ada keajaiban, ada Queen of Pentacles tentang perubahan dari segi keadaan, Eight of Pentacles dari hasil dari mensyukuri ya, hasil dari mensyukuri apa yang kita dapatkan. Kadang di saat kita mensyukuri ini milik kita, rezeki kita di sini, pasti di saat kita udah mensyukuri apa yang jadi milik kita, yang jadi hak kita, kebahagiaan bertambah Kak. Bukan cuma rezeki, tapi orang-orang yang sayang sama kita juga mendekat karena energi kitanya, energi mensyukuri gitu ya. Berarti mensyukuri biasanya nggak terlalu rakus gitu ya, masih bisa, energi mensyukuri nggak terlalu rakus, masih bisa berbagi kebahagiaan sama orang di sekitar. Di saat kita berbagi perasaan kebahagiaan begitu, biasanya orang-orang yang sayang sama kita mendekat di keadaannya. Ini di bulan September udah kelihatan seperti itu ya. September, Oktober ini kebahagiaan datang. Oktober halo. Kebahagiaan seperti apa yang datang? As of One, sesuatu yang udah kita jaga selama beberapa bulan ke depan gitu ya. Ada sesuatu yang kita jaga dari kehancuran yang ada, dari permasalahan yang ada rasa lelah. Aduh, ini gimana ceritanya? Di bulan
Agustus, September, di bulan Oktober ini tentang kebahagiaan yang akan datang ya. Tapi hati-hati tentang permasalahan, karena dari permasalahan yang ada, dari permasalahan-permasalahan yang ada, dari rasa lelah datang kebahagiaan. Mungkin zodiak Pisces yang bertahan di keadaannya ya, apapun situasinya, apapun keadaannya, di saat permasalahan-permasalahan datang, zodiak Pisces masih tetap mau memperbaiki masalah yang datang. Ada gimana ya, kayak kita teh dihadapin sama masalah, tapi kitanya ikhlas ngejalanin, lebih ke ngejaga supaya bisa memperbaiki masalah-masalah yang ada. Ini target kedepannya, masalahin, terus dikasih jalan, kebahagiaan datang setelah itu gitu, setelah semua masalah terjadi. Targetnya kemana? Biar kita di bulan November ini merasakan sama-sama gitu ya, sama-sama merasakan. Mungkin setiap perasaan, setiap kebahagiaan harus ada jalan, harus ada rintangannya gitu ya, biar kita pas dapat pencapaiannya kitanya lebih bersyukur lagi, ternyata susah payah aku mencapai ke target ini gitu. Soalnya di bulan September ini ada Two of Cups mas, sama-sama saling bisa, dari rasa capek yang ada, dari rasa lelah yang ada, dari rasa sakit hati yang ada. Ini lebih ke mensyukuri apa yang kita miliki ya. Soalnya Two of Cups Kak, kalau kita nggak bisa mensyukuri, nggak bisa terus aja memikirkan hal yang mungkin bukan buat kita, ada rasa sakit yang dirasakan, tapi sebenarnya ini tentang Two of Cups, gimana kitanya. Soalnya kitanya masih bertahan di keadaannya sih, gimana kitanya gitu ya. Kalau kita mensyukuri apa yang kita dapatkan, ya bahagia yang datang. Kalau kita terus memikirkan hal yang bukan milik kita, bukan buat kita gitu ya, rasa sakit hati yang ada balik lagi ke dirinya Pisces gitunya. Soalnya kalau cinta mah dipertemukan sebenarnya di keadaan sebelumnya juga, di bulan-bulan sebelumnya. Target ke depannya ini kayak yang capek lelah teh dari mana, padahal kartu gedenya Two of Cups sama-sama gitu ya. Apa yang kita pikirkan ya itu yang kita rasakan. Jadi lebih ke memikir kebahagiaan, syukurin aja apa yang deket sama kita, siapa, rezeki kita seperti apa, gimana. Di saat itu kita bisa datang kebahagiaan. Soalnya target di bulan Desember ada temperan mah keseimbangan dari alam. Keseimbangan ya, keseimbangan tentang keikhlasan Kak. Ini kartu pertama keikhlasan, kartu terakhir Desember tentang keikhlasan. Di saat kita mengikhlaskan sesuatu, ini ada perubahan besar terjadi di keadaannya Queen of Wands. Cuman kitanya harus lebih yakin lagi sama pendirian kita, mau kemana, arah tujuannya mau kemana. Soalnya yang udah ditakdirkan pasti untuk kebahagiaan di depannya Kak. Nggak mungkin seseorang ditakdirkan terus aja merana, terus aja sakit. Pastilah tiap cobaan yang datang untuk kebaikan kita ke depannya, pasti dipertemukan sama orang yang emang benar-benar tepat, atau rezeki yang tepat buat kakaknya. Kalau kitanya udah berusaha bisa ngeikhlasin gitu ya, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kebahagiaan datang sebenarnya di keadaannya. Ini tentang keikhlasannya, ikhlas, dan rezeki mah ada, kebahagiaan datang gitu ya. Seperti itu zodiak Pisces. Terima kasih banyak yang udah nyaksikan readingan Pisces dari awal sampai akhir. Salam dari saya ya, Rizky Tarot.